Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Desain dan Struktur Organisasi. Pengertian struktur dan desain organisasi. Struktur adalah cara sesuatu disusun dan dibangun organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpul minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Selain memiliki struktur, organisasi juga memiliki desain organisasi. Desain organisasi mendefinisikannya sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. B. Elemen struktur organisasi. Spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja ialah pembagian kegiatan pekerjaan dalam berbagai tugas-tugas yang terpisah. Spesialisasi kerja juga biasa disebut pembagian kerja atau division of labor. Tujuannya agar individu tersebut dapat menguasai keahlian lain dalam upaya peningkatan output kerja. 2. Departementalisasi adalah kegiatan pekerjaan bersama yang harus dihimpun kembali sehingga berbagai pekerjaan yang terpisah dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan kembali. Berikut 5 bentuk umum departementalisasi. 1. Fungsional, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi yang dilakukan. 2. Produk, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan lini produk. 3. Geografis, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan wilayah atau geografis. 4. Proses, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan arus produk atau pelanggan. 5. Pelanggan, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kelompok pelanggan yang mempunyai kebutuhan atau masalah bersaing yang dapat sangat baik dipenuhi dengan mempunyai tenaga spesialis pada masing-masing pelanggan itu. 3. Rantai komando merupakan garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Rentang kendali. Rentang kendali merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh manajer-manajer secara efisien dan efektif. Pandangan kontemporer mengenai rentang kendali mengakui bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi jumlah karyawan yang memadai yang dapat dikelola seorang manajer secara efisien dan efektif. 5. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. 6. Formalisasi, yaitu sejauh mana organisasi menyadarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerja dalam organisasi itu distandarisasikan. C. Model desain organisasi. Model organisasi mekanistik. Model organisasi mekanistik yaitu model yang menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisien tingkat tinggi. Henry Fayol mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan untuk mengorganisasikan dan 4 diantaranya berhubungan dengan pemahaman model mekanistik, yaitu 1. Prinsip spesialisasi yaitu merupakan sarana terbaik untuk mendayagunakan tenaga individu dan kelompok. Prinsip kesatuan arah yaitu semua pekerjaan harus dikelompokkan berdasarkan keahlian. Prinsip kewenangan dan tanggung jawab yaitu manajer harus mendapat pendelegasian wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab dan dibebankan kepadanya. 4. Prinsip rantai skalar yaitu hasil alami dari pelaksanaan ketiga prinsip sebelumnya adalah rantai tingkatan manajer dari peringkat wewenang paling tinggi sampai dengan peringkat paling rendah. Rantai skalar adalah jalur keseluruhan komunikasi vertikal dalam sebuah organisasi. 2. Model organik yaitu menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Desain organisasi ini kurang mengenalkan peraturan dan prosedur, wewenang yang disentralisasikan atau spesialisasi yang tinggi. D. Faktor penentu struktur organisasi. Faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah 1. Strategi dan struktur. Struktur organisasi harus memfasilitasikan pencapaian sasaran organisasi, karena sasaran organisasi merupakan bagian penting dari strategi organisasi. Perubahan dalam strategi perusahaan menghasilkan perubahan struktur organisasi yang mendukung strateginya. 2. Teknologi dan struktur. Organisasi menyesuaikan struktur perusahaan terhadap teknologi dengan mempertimbangkan beberapa rutinnya teknologi mereka digunakan untuk mengubah input menjadi output. 3. Ukuran dan struktur. Banyak bukti menunjukkan bahwa ukuran organisasi mempengaruhi strukturnya. 4. Ketidakpastian lingkungan dan struktur. Sebagian organisasi menghadapi lingkungan yang stabil dan sederhana dengan ketidakpastian yang rendah, sementara organisasi lainnya menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks dengan banyak ketidakpastian. Desain organisasi tradisional dan modern.
Desain organisasi tradisional. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali luas, wewenang yang terpusat pada seorang saja, dan sedikit formalisasi. B. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengembalian keputusan yang mengikuti rantai komando. C. Struktur matriks adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Struktur matriks dapat ditemukan di agen-agen periklanan, perusahaan pesawat terbang, laboratorium penelitian dan pengembangan, perusahaan konstruksi, rumah sakit, lembaga-lembaga pemerintah, universitas, perusahaan konsultan manajemen, dan perusahaan hiburan. 2. Desain organisasi kontemporer. Struktur tim adalah pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengorganisasikan kegiatan-kegiatan kerja. Karakteristik utama struktur tim adalah bahwa struktur ini meniadakan kendala-kendala departemental dan mendesentralisasikan pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Struktur tim juga mendorong karyawan untuk menjadi generalis sekaligus spesialis. B. Organisasi virtual. Organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang menkontrakkan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. C. Organisasi nirbatas adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Terima kasih. Kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.